kelas 4, 5, kelas 4, 5, dan 6 yang telah digunakan secara luas di sekolah dasar negeri di Indonesia. Nah, kit ini dikembangkan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Depdiknas. Nah, apa saja jenis-jenis alat sekip? Nah, ada berbagai jenis-jenis alat sekip seperti kit listrik, kit magnet, kemudian kit neraca, kit air, kit bunyi, kemudian ada kit panas, selain itu ada kit batuan mineral, kemudian ada kit pesawat sederhana, kit batu bara dan minyak bumi. Dan ada beberapa masih banyak lagi terkait dengan jenis-jenis kit yang dapat kalian praktikkan pada jenjang sekolah dasar. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kit listrik. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu listrik. Nah, listrik adalah suatu muatan yang terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Yang mana media pengantar listrik salah satunya ialah media yang terbuat dari bahan logam, yaitu elektron bebas berpindah dari satu atom ke atom logam berikutnya. Kemudian, nah, ada dua jenis listrik. Yang pertama yaitu ada listrik statis, yang mana listrik statis merupakan ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda yang menghasilkan arus listrik. Nah, contoh dari listrik statis ini kita dapat lihat pada gambar yang mana ada seseorang telah menggosokkan balon pada rambutnya. Kemudian balon tersebut akan menarik, jika digosokkan ke dalam rambut, akan menarik rambut tersebut karena ia menghasilkan panas. Nah, itu merupakan contoh dari listrik statis. Kemudian listrik dinamis, yaitu merupakan kumpulan elektron yang terus-menerus mengalir dari satu titik ke titik lainnya, listrik yang bisa bergerak. Nah, listrik dinamis ini merupakan contohnya kita dapat menggunakan alat-alat listrik seperti menggunakan ada lampu, kemudian ada lampu, kemudian ada jembatan penghubungnya yang secara langsung terhubung ke dalam aliran arus listrik, itulah yang disebut dengan listrik dinamis. Baik, selanjutnya itu rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik adalah sambungan dari bermacam-macam elemen listrik pasif seperti resistor, kapasitor, induktor, transformator, sumber tegangan, sumber arus, dan saklar. Nah, rangkaian listrik terdiri dari dua jenis, yaitu rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, rangkaian seri merupakan rangkaian yang hambatannya disusun sejajar, sedangkan rangkaian paralel merupakan rangkaian yang hambatannya disusun bertingkat atau bercabang. Nah, kalian dapat mengamatinya adik-adik, ini merupakan contoh dari rangkaian seri, sedangkan yang bawahan merupakan contoh dari rangkaian paralel. Nah, baik, langsung saja kita akan melakukan praktikum mengenai kit listrik, yaitu khususnya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Adapun bahan-bahan yang kalian perlu siapkan adalah yang pertama yaitu ada lampu. Ibu sudah menyiapkan lampu adik-adik. Kemudian kalian dapat menyiapkan kabel penghubung. Ini, Ibu sudah menyiapkan kabel penghubung yang berwarna merah dan hitam. Kabel ini merupakan kabel positif dan negatif. Kemudian kalian dapat menyiapkan, jika punya di rumah, kalian dapat menyiapkan power supply. Nah, seperti ini adik-adik dapat mengamatinya. Kemudian kalian dapat menyiapkan papan rangkaian. Nah, ini merupakan contoh dari papan rangkaian. Kemudian, selanjutnya ada jembatan penghubung. Seperti ini, contoh dari jembatan penghubung. Kemudian ada dudukan lampu. Nah, ini merupakan ini yang disebut dengan dudukan lampu. Jadi kita dapat memasang lampu nanti di sini.
dan ada saklar. Nah, Ibu sudah menyiapkan saklar adik-adik. Nah, bagaimana cara menggunakan kit listrik ini? Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu kita dapat menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan terlebih dahulu tentunya. Kemudian yang kedua, kita pasang lampu pada dudukan lampu. Kemudian susun jembatan dan lampu pada papan rangkaian menjadi rangkaian seri. Kemudian hidupkan power supply yang telah dialiri arus listrik. Selanjutnya, kita dapat menyambungkan rangkaian dengan power supply menggunakan kabel. Nah, lakukan pengulangan untuk rangkaian berikutnya. Baik, langsung saja kita praktikkan ya adik-adik. Baik, kalian dapat melihat slide pada Zoom Ibu yang menggunakan HP ya. Ibu stop share dulu ya. Nah, baik adik-adik. Mohon menunggu sebentar. Nah, ini merupakan papan rangkaian yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita dapat menyiapkan beberapa alat dan bahan. Kalian dapat mengamatinya adik-adik. Nah, yang sudah sesuai dengan Ibu sebutkan tadi, kita sudah menyiapkan. Kemudian, kita dapat memasang lampu pada dudukan lampu. Nah, ini merupakan dudukan lampu. Nah, ini merupakan dudukan lampu. Kan Ibu sudah memasang lampu pada dudukan lampu. Selanjutnya yaitu kita dapat menyusun rangkaian listrik terlebih dahulu dengan cara kita akan menyusun rangkaian seri terlebih dahulu ya. Kemudian kita pasangkan dudukan lampu. Nah, seperti ini merupakan contoh dari rangkaian seri. Untuk selanjutnya, Ibu akan memasang kabel penghubung positif negatif. Kita pasang ke sini, ke power supply, dan satu lagi nah, kabel penghubung ini harus berdekatan ya antara positif dan negatifnya.
Nah, seperti ini. Kemudian kita alirkan ke arus listrik. Nah, jika sudah, kita dapat mengaktifkan on-off dari power supply. Selanjutnya, kita dapat mengatur tegangan. Nah, Ibu akan mencoba menggunakan tegangan 3. Nah, kalian dapat mengamatinya bagaimana cahaya dari lampu tersebut agak redup ya adik-adik. Kemudian Ibu akan mencoba lagi menggunakan tegangan 6. Tegangan yang lebih besar. Nah, cahaya sangat terang ya adik-adik. Apakah kalian dapat mengamatinya? Nah, ini merupakan contoh dari rangkaian listrik seri. Untuk selanjutnya, Ibu akan mencoba menggunakan saklar. Baik, Ibu akan coba dengan menggunakan tegangan 3. Kita hidupkan menggunakan saklar. Nah, sama ya adik-adik, bahwa lampu jika dikasih tegangan 3 akan agak redup. Kemudian Ibu akan mencoba menggunakan tegangan 6. Nah, cahaya lampu sangat terang ya adik-adik. Nah, ini merupakan contoh dari kit listrik menggunakan rangkaian seri. Untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat rangkaian listrik jenis paralel, yaitu rangkaian paralel. Kita dapat membongkarnya terlebih dahulu kembali. Kita matikan dulu ya, biar aman. Baik, sudah kembali papan rangkaiannya. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan rangkaian paralel. Kalian dapat melihat bagaimana cara merangkai rangkaian listrik paralel. Selanjutnya kita pasang lampu di sini.
Baik, ini merupakan contoh dari rangkaian paralel. Kemudian kita pasang kembali kabel penghubungnya tadi. Baik, kita on-kan kembali adik-adik. Kemudian Ibu akan menggunakan tegangan 3. Wow, ini merupakan rangkaian paralel. Nah, jika kita cabut, nah apa bedanya rangkaian listrik paralel dengan rangkaian listrik seri? Jika tadi rangkaian listrik seri itu lampunya ini tempatnya sejajar. Sedangkan rangkaian paralel ini tempatnya vertikal ya adik-adik. Jadi jika cabut satu lampu, tidak akan memengaruhi satu lampu lainnya lagi. Nah, kalian dapat mengamatinya, lampu yang satu tetap hidup. Kemudian, jika pasang kembali juga akan hidup. Tidak ada hubungannya jika ini tidak dipasang, maka lampu yang satu tetap hidup. Jadi tidak ada hubungannya jika satu lampu yang dipasang. Kemudian coba kita matikan aliran listrik yang dari sini. Apakah lampu tetap hidup atau masih? Kita coba ya adik-adik. Nah, kalian dapat mengamatinya kan? Jika aliran listrik lampu ke sini diputuskan, maka lampu yang mengalir dari sini akan mati. Karena tidak ada aliran listrik. Kemudian kita coba menggunakan saklar. Nah, kalian dapat mengamatinya adik-adik. Ini merupakan contoh dari rangkaian paralel. Kita coba menggunakan tegangan 6 ya. Wow, sangat cerah. Lampunya sangat terang ya adik-adik. Nah, ini merupakan kit listrik, yaitu rangkaian paralel. Baik, untuk selanjutnya itu Ibu sudah juga menyiapkan untuk rangkaian tadi, itu khususnya dibelajarkan pada anak SMA. Namun untuk anak SD, Ibu juga sudah menyiapkan, tetapi rangkaian ini tidak bisa hidup karena sudah rusak. Namun kalian dapat mengamati bagaimana jenis kit rangkaian listrik untuk anak SD. Nah, adik-adik, kalian dapat mengamatinya. Ini merupakan contoh kit listrik, yaitu untuk anak SD. Seperti ini. Nah, ini merupakan dudukan lampu. Nah, ini merupakan dudukan lampu. Kemudian ada tempat baterai. Nah, jadi jika menggunakan papan rangkaian ini, kita memerlukan baterai ya adik-adik, tidak menggunakan arus listrik secara langsung. Kemudian kita juga perlu menggunakan kabel penghubung yang tadi, yaitu kabel positif negatif. Kabel yang berwarna merah dan berwarna hitam.
Ini juga kabelnya ini juga bisa dipakai untuk menggunakan kit listrik pada jenjang SD. Baik adik-adik, sekian mengenai praktikum listrik, yaitu rangkaian listrik dan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baik, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi hari ini? Bagaimana adik-adik? Baik, jika tidak ada, Ibu tutup ya pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, sekian teman-teman terkait simulasi pembelajaran mengenai penggunaan alat skip. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika belum, saya lanjutkan untuk simulasi selanjutnya, yaitu saya serahkan kepada Siska. Baik, terima kasih rekan saya Windia. Nah, untuk simulasi yang kedua, untuk yang bertugas saya persilakan. Baik, mohon izin untuk share screen. Baik, Ibu dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Nikoma Widiantari dengan NIM 21129551, nomor absen 21. Baik, pada praktikum simulasi pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan terkait penggunaan alat skip atau Science Education Quality Improvement Project. Baik, simulasi akan saya mulai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari terkait sifat-sifat air. Tetapi pada pembelajaran kali ini, kita akan melakukan eksperimen menggunakan alat skip. Apakah anak-anak tahu alat skip itu apa? Nah, seperti yang kalian bisa lihat pada layar, jadi skip itu merupakan seperangkat peralatan ilmu pengetahuan alam yang mengarah pada berkesinambungan atau berkelanjutan. Skip dimaksud untuk mutu pembelajaran sains agar dengan menekankan pada kegiatan pembelajaran di kelas. Media skip membantu guru IPA agar dapat mempermudah pembelajaran dengan lebih mudah dan lebih tepat serta dapat melaksanakan secara optimal sehingga tercipta suatu situasi pembelajaran IPA yang menyenangkan, aktif, kreatif, dan juga efektif. Baik, alat skip ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama meningkatkan mutu pembelajaran dan pengajaran IPA, yang kedua menekankan pada metode-metode mengajar yang interaktif, yang ketiga memudahkan dalam melakukan eksperimen di kelas dan meningkatkan keaktifan peserta didik. Nah, skip ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada kit untuk guru, kit untuk siswa, dan juga buku panduan. Nah, kit untuk guru itu adalah alat peraga yang digunakan untuk guru agar untuk mempermudah guru menyampaikan materi. Jadi, kit guru itu adalah alat yang digunakan untuk guru saat memperagakan suatu materi. Kemudian ada kit siswa, yakni alat peraga yang digunakan untuk siswa, baik secara individu maupun berkelompok saat melakukan eksperimen di kelas. Kemudian ada pula buku panduan atau buku petunjuk atau pedoman saat melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat air. Adapun kita akan menggunakan skip
kit air. Di sini Ibu akan memperkenalkan kepada kalian apa yang dimaksud dengan kit air. Jadi, kit air merupakan alat skip untuk melakukan eksperimen terkait sifat-sifat air. Adapun bagian-bagian dari kit air ini, yang pertama ada selang air. Seperti kalian bisa lihat di layar, jadi bagian kit air itu ada selang air, kemudian ada beker plastik atau gelas beker, kemudian ada pipa tetes, kemudian ada papan landasan, kemudian ada botol plastik, dan juga anak-anak di sini memerlukan plastisin. Nah, anak-anak bahan yang dibutuhkan itu sangat mudah ya, jadi kalian juga bisa mengikutinya di rumah. Kemudian alat berikutnya juga ada lembaran baja atau seng, dan juga ada potongan kayu. Nah, saat menggunakan alat skip air ini, kita juga memerlukan bahan-bahan atau alat-alat tambahan untuk menunjang pembelajaran. Nah, adapun alat dan bahan yang kita perlukan yaitu ada air, balon, pewarna makanan, minyak, gelas, dan juga paku. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum terkait sifat-sifat air. Jadi, yang pertama adalah kita akan menentukan sifat-sifat air yaitu permukaannya selalu datar. Nah, anak-anak bisa menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan apa yang ada di pada layar. Jadi yang pertama kita membutuhkan papan landasan, kemudian kita membutuhkan gelas beker, dan juga kita membutuhkan air. Nah, setelah seluruh alat dan bahan disiapkan, yang pertama kita tuang air ke dalam gelas. Kemudian, letakkan gelas berisi air pada papan landasan dan amati yang terjadi. Nah, bisa kita amati di sini, permukaan air itu tetap datar ya anak-anak ya. Lalu bagaimana jika papan landasan ini kita miringkan? Coba kalian perhatikan, bagaimana permukaan airnya? Nah, di sini bisa kita amati bahwa permukaan airnya juga tetap datar, walaupun papan landasannya itu kita miringkan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa air yang tenang atau permukaannya selalu datar, di mana posisi landasan mendatar ataupun dimiringkan, permukaan air itu tetap mendatar karena sesuai dengan sifat air bahwa air itu selalu memiliki permukaan yang datar. Baik, selanjutnya. Air dapat menekan ke segala arah. Nah, sesuai dengan apa yang Ibu tampilkan pada layar, adapun alat dan bahan yang kita butuhkan. Kita di sini membutuhkan air, kemudian kita membutuhkan gelas beker, kemudian kita membutuhkan pipa tetes, mohon maaf anak-anak, di sini ada kesalahan Ibu dalam menulis alat dan bahan. Jadi yang kita butuhkan itu adalah gelas, kemudian air, kemudian ada juga balon, dan juga ada selang bening. Baik, yang pertama kita akan mengisi gelas bekernya dengan 3/4 bagian. Kira-kira seperti ini anak-anak. Kemudian kita meniup balon agak mengembung. Baik, kita meniup balonnya kecil saja, kemudian kita masukkan ke dalam gelas beker. Ketika kita masukkan, maka air itu akan naik.
Ya, ini terjadi karena adanya tekanan. Ketika air diberikan tekanan, maka air itu akan menekan ke segala arah seperti ini. Ketika kita tekan, maka air itu akan naik ya anak-anak ya. Kemudian, percobaan yang kedua, kita dapat melubangi balon dengan jarum ataupun paku. Jadi kita lubangi permukaan balon dengan jarum ataupun paku. Setelah itu kita isi balon dengan air. Mohon maaf anak-anak, mungkin biar lebih cepat kita langsung tuang saja airnya ke dalam balon. Kalian juga bisa meminta bantuan orang-orang yang ada di rumah untuk menuangnya. Baik, ketika balon sudah berisi air, kemudian kita masukkan pipet selang bening ke dalam lubang balon. Kemudian kita tiup dan amati apa yang terjadi. Ketika kita tiup, maka air di dalam balon itu akan keluar. Nah, anak-anak, ini merupakan salah satu contoh dari sifat air, yaitu air itu dapat menekan ke segala arah. Jadi bisa anak-anak lihat di sini. Ketika kita tiup, maka air di dalam balon itu akan keluar karena adanya tekanan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa air dapat menekan ke segala arah karena air itu mempunyai tekanan, di mana menekan segala arah maksudnya air dapat menekan segala arah apabila ada suatu lubang di setiap wadah airnya. Seperti pada balon yang telah kita lubangi, di setiap sisinya menggunakan paku atau jarum tadi, lalu balon setelah ditiup itu maka air dalam setelah balon ditiup menggunakan selang bening, maka pancaran air akan keluar dari balon tersebut. Itu merupakan salah satu contoh bahwa air itu dapat menekan ke segala arah. Baik, sifat air yang selanjutnya adalah baik, sifat air yang selanjutnya adalah dapat melarutkan zat tertentu. Nah, adapun alat dan bahan yang kita
butuhkan di sini yaitu ada air, kemudian 3 buah gelas, kemudian kita membutuhkan pipa tetes, kemudian kita membutuhkan pewarna makanan, kemudian kita membutuhkan gula, kemudian kita membutuhkan garam, dan juga minyak. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menuang air ke dalam ketiga wadah atau ketiga gelas ini. Kemudian kita ambil garam, kemudian kita masukkan ke dalam gelas, dan kemudian kita aduk. Lakukan hal yang sama pada gelas selanjutnya menggunakan gula. Kemudian untuk gelas yang terakhir kita teteskan dengan minyak. Kemudian kita amati. Nah, anak-anak di sini saat kita menuang garam pada air, di sini garamnya itu larut dan juga warna airnya itu bening. Begitu juga dengan gula, di mana gula itu juga larut, tercampur rata dengan air, dan air juga berwarna bening. Tetapi pada minyak, minyak itu tidak dapat larut di dalam air. Seperti yang anak-anak bisa lihat di sini, pada permukaan air, minyak itu tetap mengambang ya, jadi tidak bisa tercampur di air. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa air itu dapat melarutkan berbagai zat. Nah, air sebagai pelarut karena air bersifat melarutkan. Seperti contohnya pada garam, garam itu dapat larut dengan baik karena garam merupakan campuran yang homogen, di mana garam dan gula jika dimasukkan ke dalam air dan kemudian diaduk, maka dia akan terlarut dengan sempurna. Tetapi pada minyak, dia termasuk partikel yang heterogen, yang mana bila dicampur dengan air tidak akan terlarut dengan sempurna. Selanjutnya, sifat-sifat air yang selanjutnya adalah benda itu dapat mengambang, tenggelam, dan juga melayang di dalam air. Nah, adapun alat dan bahan yang kita butuhkan di sini, yaitu kita membutuhkan air, kemudian kita membutuhkan lembaran seng, kita juga membutuhkan plastisin, kemudian kita membutuhkan potongan kayu atau kubus kayu, kemudian kita juga membutuhkan paku. Baik, adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita akan mengisi gelas beker dengan penuh. Nah, di sini gelas bekernya sudah terisi dengan penuh ya anak-anak. Kemudian kita masukkan benda-benda yang sudah kita siapkan. Yang pertama kita akan memasukkan potongan kayu ini. Nah, bisa anak-anak lihat bahwa ketika kita memasukkan potongan kayu ke dalam gelas beker berisi air, maka kayu itu akan mengambang. Nah, kemudian kita masukkan kayu yang berisi dengan paku.
Baik, ketika potongan kayu ini kita tambahkan beban dengan paku, dan ketika kita masukkan ke dalam air, maka dia akan tenggelam. Hal ini terjadi karena kita telah menambahkan beban dan juga massa jenis pada benda, sehingga benda itu akan tenggelam. Kemudian kita masukkan juga benda-benda lainnya, seperti plastisin dan juga lembaran seng. Baik, yang pertama kita masukkan plastisin, dia juga tenggelam. Kemudian kita masukkan lembaran seng ke dalam air. Lembaran seng ini juga tenggelam. Nah, dari partikel ini, jadi benda itu dapat terapung, tenggelam, dan juga melayang di dalam air disebabkan oleh massa jenis benda, di mana massa jenis benda itu mempengaruhi keadaan benda di dalam air. Jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis air, maka benda itu akan mengapung. Sedangkan jika massa jenisnya lebih besar daripada air, maka benda itu akan tenggelam. Seperti tadi, kita memasukkan kayu ke dalam air, maka kayu itu akan terapung atau mengambang. Hal itu disebabkan karena kayu ini ringan dibandingkan dengan air, atau massa jenis kayu ini lebih kecil dibandingkan dengan air. Tetapi untuk benda-benda lainnya seperti seng dan juga plastisin ini, massa jenisnya itu lebih besar dibandingkan air, sehingga benda ini dapat tenggelam di dalam air. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktikum terkait sifat air, yakni mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan, di sini kita membutuhkan air, kemudian kita juga membutuhkan pewarna makanan, kemudian kita membutuhkan gelas beker atau gelas ukur, kita di sini juga membutuhkan pipa tetes dan juga selang bening. Jadi langkah pertama adalah anak-anak harus mengisi gelas beker dengan air. Nah, di sini gelas bekernya juga sudah terisi dengan air. Kemudian kita ambil pewarna makanan menggunakan pipet tetes. Kemudian kita teteskan pada air. Mengapa airnya itu diberi warna? Karena agar anak-anak lebih mudah mengamatinya, mengingat air itu kan warnanya bening. Jadi nanti ketika ibu tunjukkan di kamera, anak-anak akan lebih susah mengamatinya, sehingga airnya ibu berikan dengan warna. Kemudian setelah airnya itu diberikan dengan warna, kemudian kita mengisi selang dengan air. Cara mengisi selang ini dengan air adalah dengan cara kita sedot ya anak-anak ya. Baik, di sini selangnya sudah berisi dengan air. Kemudian, yang pertama, untuk menentukan bahwa air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, yang pertama harus kita buktikan terlebih dahulu. Kita letakkan air pada tempat yang mendatar, seperti pada meja ini. Baik, ketika selang berisi air kita letakkan di tempat yang datar atau pada meja ini, maka tidak ada terjadinya pergerakan pada air. Tetapi ketika kita angkat selang ini pada satu bagian atau satu sisi saja, maka air itu akan mengalir ya anak-anak ya. Maka air itu akan mengalir turun. Nah, ini merupakan salah satu sifat air, yakni air itu dapat mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Baik, dapat disimpulkan bahwa air dapat mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah. Hal tersebut terjadi karena air itu memiliki massa jenis yang berat dibandingkan dengan gas atau udara, sehingga air selalu berada di bawah tekanan udara. Selain itu, karena
air itu dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah juga karena adanya gaya gravitasi, adanya daya tarik menarik dari bumi, sehingga benda selalu menuju ke bawah walaupun dilempar ke atas seperti air tadi, walaupun dia berada di sisi atas atau berada di dataran yang tinggi, maka air itu akan selalu mengalir menuju ke bawah. Baik, sekian praktikum mengenai sifat-sifat air. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika dari anak-anak tidak ada yang ingin bertanya, maka Ibu sudahi pembelajaran kita hari ini mengenai sifat-sifat air dan juga penggunaan alat sekip untuk menunjukkan sifat-sifat dari air. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak dengan baik. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa anak-anak. Baik teman-teman, itulah praktikum terkait penggunaan alat sekip, di mana saya memakai alat sekip kit air. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Mohon izin bertanya. Mohon izin bertanya. Baik, dipersilakan untuk Angga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Imade Angga Dwi Permana, NIM 21129538 dengan nomor urut 8. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan alat skip digunakan siswa itu secara berkelompok. Nah, lalu bagaimana kriteria pengelompokan siswa dalam menggunakan alat peraga skip? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Angga atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Mohon izin bertanya. Baik, untuk kita dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putri Takeswari dengan NIM 21129561, nomor urut 31. Jadi pertanyaannya, menurut Widian, mengapa di sekolah-sekolah sangat jarang ditemukan guru yang menggunakan sekip atau alat kit IPA tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, waktu saya kembalikan kepada Ibu dosen ataupun Siska. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Widiantari. Nah, untuk selanjutnya itu pertanyaan untuk Windia, penyaji pertama. Rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan sampaikan. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya terkait rangkaian listrik dan rangkaian paralel yang sudah saya jelaskan tadi? Saya persilakan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Mohon izin bertanya. Baik, kepada Siska saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kade Widya Francisca dengan NIM 21129542. Nah, di sini pertanyaan saya, apa saja manfaat alat skip ini bagi siswa dalam pembelajaran IPA? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Siska atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kembali?
Mohon izin bertanya. Baik, kepada Triana, saya persilakan. Ya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai rangkaian seri dan paralel. Di sini saya ingin bertanya, adakah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing rangkaian tersebut? Jadi, adakah kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri maupun rangkaian paralel? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Triana. Untuk selanjutnya, apakah ada teman-teman lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, saya mohon izin meminta waktu sebentar untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, apakah dari penyaji kedua, Kama Widiantari, sudah bisa menjawab? Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Baik, untuk pertanyaan pertama, yaitu dari Angga. Pertanyaannya itu, alat skip digunakan siswa secara berkelompok. Lalu, bagaimana kriteria pengelompokan siswa dalam menggunakan alat peraga skip tersebut? Baik, pengelompokan dalam pembelajaran pada penggunaan kit atau alat peraga skip terdiri dari siswa yang mungkin nilai akademiknya itu lebih tinggi dan juga siswa yang memiliki nilai akademiknya itu lebih rendah. Atau siswa yang kemampuannya lebih tinggi dan juga siswa yang kemampuannya lebih rendah. Atau bisa juga disebut dengan kelompok yang heterogen ya. Jadi satu kelompok itu berisi siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, dengan demikian, diharapkan siswa yang bernilai tinggi dapat membantu siswa yang memiliki nilai akademik yang lebih rendah saat melakukan aktivitas eksperimen di kelas. Nah, sintak pembelajaran dengan menggunakan kit alat peraga skip adalah kegiatan diawali dengan guru menjelaskan materi. Setelah itu dilanjutkan dengan siswa berkelompok dengan pembagian materinya masing-masing. Nah, di mana setiap kelompok itu mendemonstrasikan penggunaan alat skip atau alat peraga skip ini yang sudah disiapkan sesuai dengan materi yang diterima oleh masing-masing kelompok. Kemudian, kelompok berdiskusi dan juga menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh guru, bisa dalam bentuk LKPD ataupun juga dengan pertanyaan langsung dari guru. Nah, kemudian siswa itu juga walaupun dia berkelompok dengan teman-temannya, tapi dia juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan kelompok-kelompok siswa lainnya, sehingga terjadilah pembelajaran yang lebih aktif di kelas karena seluruh siswa itu mampu berdiskusi dengan sesama kelompok. Baik, itulah jawaban dari saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak, dari Angga apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih Angga. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Hita. Pertanyaannya itu, mengapa di sekolah-sekolah sangat jarang ditemukan guru yang menggunakan skip atau alat kit IPA? Baik, mengapa di sekolah-sekolah komponen-komponen dalam alat skip itu cukup banyak dan juga rumit untuk digunakan. Nah, skip itu juga terbatas ya, ada di sekolah, terutama di sekolah-sekolah dasar, tidak semua sekolah memiliki alat skip yang lengkap, mengingat skip itu ada sekitar 21 atau 26 jumlah jenis alat skip itu, dan juga harganya juga cukup mahal. Jadi jarang terdapat di sekolah-sekolah, dan juga guru itu juga istilahnya itu malas untuk menggunakannya karena mengingat komponennya juga cukup banyak dan juga rumit. Jadi guru-guru itu lebih banyak menggunakan alat peraga IPA yang lainnya dibandingkan dengan skip. Kemudian untuk anak SD juga, kenapa guru itu jarang menggunakan alat skip di SD? Karena
anak SD itu kan lebih gemar bermain ya saat pembelajaran. Anak SD itu juga dibandingkan dengan SMP atau SMA, anak SD itu juga cukup sulit untuk diatur. Jadi kemungkinan alat skip itu lebih rentan rusak kalau digunakan di untuk anak-anak SD. Mengingat juga banyak alat skip yang rentan rusak. Contohnya seperti pipet tetes atau gelas beker yang terbuat dari kaca. Jadi itu juga menjadi salah satu alasan mengapa guru itu malas menggunakan alat skip pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Tetapi hal itu juga dapat kita antisipasi, di mana guru itu juga harus diberikan pelatihan-pelatihan bagaimana menggunakan alat skip yang baik dan benar, dan juga bagaimana cara mengatur kelompok siswa di kelas agar meminimalisir terjadinya kerusakan dengan alat-alat skip. Selain itu juga pemerintah seharusnya lebih peka lagi dengan sekolah-sekolah, terutama di sekolah dasar, di mana seharusnya pemerintah itu memberikan tunjangan kepada sekolah untuk ketersediaan alat skip di sekolah, mengingat karena harganya juga cukup mahal. Jadi pemerintah itu harusnya lebih perhatian lagi dengan sekolah-sekolah di mana mampu memberikan alat skip atau bantuan. Jawaban saya, apa ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak, dari Hita apa bisa diterima? Baik, bisa. Terima kasih, Widian. Baik, sama-sama Hita. Itulah 2 pertanyaan yang telah saya jawab. Selanjutnya mungkin dari Windia untuk melanjutkan menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siska terlebih dahulu, yang mana pertanyaannya itu apa saja manfaat dari alat skip bagi siswa dalam pembelajaran IPA. Nah, khususnya pada siswa sekolah dasar, adapun manfaat alat skip ini adalah yang pertama, yaitu media skip atau Science Education Quality Improvement Project merupakan media yang mampu melibatkan siswa pada proses pembelajaran. Nah, dengan media pembelajaran, siswa tidak akan mengalami kesulitan untuk menerima pengetahuan, karena guru dapat mengkonkretkan pengetahuan yang akan diajarkan pada siswa melalui media skip tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan media skip atau Science Education Improvement Project akan meningkatkan keaktifan dan perhatian siswa. Nah, adapun menurut Depdiknas ada 2 manfaat penting dari alat peraga skip dalam mata pelajaran IPA. Yang pertama yaitu secara psikologis, taraf berpikir peserta didik di SD berada pada tahap operasional konkret, yang mana sedangkan substansi IPA bersifat abstrak, sehingga dengan memanfaatkan alat peraga, peserta didik akan lebih mudah memahami konsep IPA yang bersifat abstrak. Kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan alat peraga dalam mata pelajaran IPA di SD dapat menumbuhkan minat dan kreativitas pada anak didik. Nah, itulah beberapa manfaat dari penggunaan alat skip untuk siswa sekolah dasar, khususnya dalam pembelajaran IPA. Baik, apakah dari teman-teman ada yang menambahkan? Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai pertanyaan dari Triana terkait dengan apa saja kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri dan paralel, yang pertama itu rangkaian seri. Kelebihan rangkaian seri adalah arus yang diterima oleh setiap beban sama besarnya. Sedangkan kerugiannya adalah beban satu mempengaruhi beban yang lain, atau satu lampu putus, maka semua lampu juga
akan putus. Nah, selain itu akan boros daya. Nah, itu merupakan dari kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Nah, sebentar kita akan membuktikan terkait dengan keuntungan dan kerugian dari rangkaian seri. Baik, kita akan membuktikan adik-adik. Ya, adik-adik. Maaf rekan-rekan. Sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa keuntungan dari rangkaian seri arus yang diterima oleh setiap beban sama besarnya. Kita coba kembali ya, teman-teman. Nah, ini merupakan dari rangkaian seri. Kita on-kan dulu power supply-nya. Kemudian kita pasang, off dulu. Kita pasang terlebih dahulu ya kabel penghubungnya. Baik, kita akan mencobanya. Saya menggunakan tegangan 3. Nah, ini merupakan contoh bagaimana rangkaian seri, yang mana keuntungan dari rangkaian seri, arus yang diterima oleh setiap beban itu sama besarnya. Nah, kalian dapat mengamatinya bahwa nyala kedua lampu ini terlihat bebannya sangat sama. Kemudian jika kerugiannya yaitu beban yang satu mempengaruhi beban yang lain, atau satu lampu putus maka semua lampu juga putus. Coba kita matikan, coba kita putuskan ini. Apakah rangkaian listriknya akan tetap hidup atau bagaimana? Nah, jika satu lampu putus, satu lagi lampu akan juga mati. Nah, kalian ini merupakan kerugian dari rangkaian seri. Kalian dapat mengamatinya secara langsung. Jika saya putuskan satu lampu, maka dia akan mempengaruhi satu lampu lagi. Coba kita menggunakan tegangan 6. Wow, jadi lebih terang ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian dari rangkaian paralel.
Kita rangkai terlebih dahulu menggunakan rangkaian paralel. Nah, ini merupakan contoh dari rangkaian paralel. Kita hubungkan kembali kabel penghubungnya. Kita coba hidupkan ya, teman-teman. Nah, lampu sudah menyala, jadi keuntungan dari rangkaian paralel yaitu beban satu tidak mempengaruhi beban lainnya, atau satu lampu putus, maka lampu lain tetap menyala. Dan tegangan yang diterima setiap beban itu sama. Jadi kita coba putuskan satu lampu. Nah, Anda dapat mengamatinya secara langsung bahwa keuntungan dari rangkaian paralel adalah satu lampu putus tidak akan mempengaruhi satu lampu lagi. Sedangkan kerugian dari rangkaian paralel adalah boros kabel. Karena karena rangkaian paralel ini boros kabel, yang mana kita dapat menggunakan beberapa kabel penghubung. Karena lampu ini jaraknya agak jauh, maka kita dapat menggunakan beberapa lampu penghubung. Kita menggunakan beberapa kabel penghubung sehingga dapat dikategorikan kepada boros kabel. Baik teman-teman, sekian jawaban saya terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Siska.